Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sekarta Jiningrum dengan NIM 7011928. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai analisis perbandingan singkat startup JNT di Indonesia dan di startup VDX di Amerika. Selanjutnya yaitu startup JNT di Indonesia. Profil perusahaan JNT merupakan sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Agustus 2015. Perusahaan ini umumnya bergerak di bidang ekspedisi dan telah membangun gedung sortir otomatis di Semarang dan di Surabaya. Nilai evaluasi perusahaan startup JNT, Startup Logistik Indonesia PT Golban JNT Express akhirnya diakui sebagai unicorn setelah memiliki nilai evaluasi senilai 7,8M. Pemakaian media downloadan JNT. Hingga saat ini, aplikasi mobil JNT Express telah diunduh lebih dari 1 juta kali. Dengan meningkatnya visual dan fitur terbaru, diharapkan aplikasi ini akan lebih mudah digunakan serta meningkatkan penggunanya. Selanjutnya yaitu startup VDX di Amerika. Profil perusahaan startup VDX. VDX adalah sebuah perusahaan jasa pengantar multinasional yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini telah didirikan pada tahun 1973. Perusahaan ini terkenal berkat jasa pengiriman semalamnya. Namun, VDX merupakan salah satu kontraktor teratas dari pemerintahan Amerika Serikat. Nilai evaluasi perusahaan VDX. Hasil laporan tanggal 1 September tahun 2021 memiliki nilai evaluasi dengan ekspektasi pendapatan senilai 1,5M. Pemakaian media downloadan VDX. Penggunaan aplikasi mobile VDX telah diunduh lebih dari 5 juta kali dengan menggunakan fitur-fitur yang memudahkan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan ide dalam kebutuhan masyarakat antara JNT dan VDX. Startup JNT. JNT sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini dikarenakan jasa pengiriman ini memudahkan masyarakat untuk mengirimkan barang, dokumen, dan lain-lain tanpa harus mengirim barang tersebut secara langsung, namun melalui jasa kurir. Selanjutnya yaitu JNT juga membuat sebuah ide sistem tracking real time yang memudahkan masyarakat untuk melihat barang yang dikirim sampai dari mana. Dan juga JNT juga memiliki sebuah ide bagi masyarakat untuk memudahkan pengambilan barang atau menanyakan sebuah permasalahan karena JNT sudah memiliki jaringan kantor cabang di Indonesia. Sedangkan startup VDX. Ide startup VDX pengantar barang menggunakan pesawat terbang memudahkan mempercepat penyampaian barang. Ini sangat dibutuhkan masyarakat jika barang tersebut sangat dibutuhkan. Selanjutnya yaitu VDX menggunakan pesawat terbang menyebabkan adanya pembayaran cukai yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu ide VDX jasa pengiriman barang yang memiliki jangkauan yang cukup luas juga dibutuhkan masyarakat. Namun startup VDX tidak mengantarkan barang sampai ke rumah dan biaya pengirimannya yang juga terlalu mahal. Selanjutnya yaitu analisis ide dan inspirasi original JNT dan VDX. Dilihat dari sistemnya. Startup JNT, sistem original JNT, menggunakan sebuah sistem sentralisasi untuk pendistribusian dan penerimaan paket. Sistem ini dikenal dengan nama drop point dan juga menggunakan sistem satu counter satu kurir untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia tanpa melalui perantara. Menggunakan sistem pelacakan, sedangkan startup VDX menggunakan sistem ekologi SIK dalam membuat berbagai keputusan bisnis untuk menunjang proses pengiriman barang. Selanjutnya yaitu menggunakan sistem filter tracking untuk melacak keberadaan barang kita setiap saat. Selanjutnya yaitu sistem dalam mengirim barang antara negara menggunakan sebuah kendaraan udara. Selanjutnya yaitu analisis startup JNT dan VDX dirancangkan dengan matang atau tidak. Menurut startup JNT, menurut saya, rancangan startup dilaksanakan dengan matang. Terbukti bahwa JNT Express sudah di atas beberapa startup lainnya, bahkan mengalahkan Tokopedia, Bukalapak yang dulu telah menyandang gelar unicorn. Mungkin pada awal-awalnya melambat, namun mengalami peningkatan kurang lebih 30% sampai 40%. Faktor utamanya yaitu masyarakat yang dulunya belanja secara offline, namun sekarang beralih ke online. Selanjutnya yaitu startup VDX. Menurut saya, rancangan startup
dilaksanakan oleh VDX ini sangat-sangat matang karena dari awal pembentukan sudah merencanakan sistem pengiriman tersebut melalui pengiriman udara dan darat terpadu, di mana paket-paket dari seluruh penjuru negeri akan diberangkatkan ke titik pusat, disortir kemudian diberangkatkan lagi ke tempat tujuan. Namun pada masa VDX mengalami kegagalan dan keterpurukan, namun bisa bangkit sampai sekarang dan masih beroperasi hingga saat ini. Selanjutnya yaitu value pada masing-masing startup dan JNT dan VDX. Startup dan JNT. Perusahaan JNT sangat baik dan menjadi perusahaan yang sangat unggul, dan karyawan selalu bekerja sama, bertumbuh bersama dengan pelanggan supaya meningkatkan modal untuk pemegang saham. Selanjutnya yaitu mengembangkan sebuah perusahaan dengan menggunakan manajemen resiko dan mengembangkannya. Dan juga perusahaan JNT menggunakan strategi-strategi khusus seperti tahapan, perumusan strategi, implementasi, kemudian evaluasi. Selanjutnya yaitu startup VDX. VDX selalu membuat strategi-strategi untuk mengunci pelanggan dengan cara mengeluarkan biaya untuk membangun infrastruktur teknologi, termasuk teknologi informasi yang bertujuan untuk jangka panjang berupa memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu VDX mendistribusikan informasi kepada seluruh pihak dalam suatu supply chain dengan membantu mereka fokus kepada bisnis intinya. VDX menciptakan suatu bisnis dari operasi logistik di mana para customernya dapat melakukan pengiriman barang, mengecek barang, dan lain sebagainya dalam satu waktu. Baik, itu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.